Dalam retret ini, Kaisar Ke sama benarnya dengan yang disebut. Kaisar adalah kaisar dari pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar, dan kaisar adalah kaisar langit dan bumi. Saya hanya tidak tahu seberapa yakin Kaisar Ke dapat menerobos. Meski dia tidak tahu alam kaisar, Qin Yichen juga merasa bahwa ini tidak dapat dicapai melalui retret biasa. Selama retret Kaisar Ke, istana Kaisar Ke pasti merupakan periode yang penting, dan Qin Yichen tidak bisa menjauh darinya. Tidak mungkin menikahi putri seseorang dan diberi nama Jenderal Istana Kaisar Ke. Bagaimana mungkin melarikan diri dengan satu hal? Bahkan Qin Yichen ingin berjalan tidak realistis, karena dia harus mengakui bahwa tubuh bawaan ini memberinya dukungan setelah berlindung di Istana Kekaisaran, serta kenyamanan berjalan-jalan di seluruh dunia, tetapi juga memberinya label Istana Kekaisaran. Kapal ilahi berderat sepanjang jalan, dan Qin Yichen juga diam-diam mendengarkan penjelasan Kaisar, dan bahkan anak-anaknya mengungkapkan perasaan mereka dan bertanya tentang cinta seumur hidup. Dalam istilah awam, anak-anak Kaisar Ke menyukai anak-anak dari suku lain dan bertanya apakah Kaisar Ke diizinkan. Setelah beberapa saat terdiam, sang mantan perlahan berkata, bagi ayah, ada menantu yang baik di depannya. Jika ingin lulus, jangan terlalu jauh ketinggalan. Banyak. Sudut mulut Qin Yichen sedikit bergerak, melihat anak-anak kaisar dari saudara laki-laki dan perempuannya, yang secara logis mengatakan, dia menemukan bahwa mata mereka aneh. Dan sekarang ayah dan kaisar diam-diam menggunakan Tianxing sebagai kriteria untuk merekrut menantu. Standar ini agak tinggi. Pengadilan surgawi tidak dekat dengan istana Kaisar Ke, dan penambahan dewa Kaisar Ke sengaja melambat sepanjang jalan. Itu membuat Qin Yichen mendapatkan banyak keuntungan. Sebelum mencapai istana surgawi, mungkin aku bisa menerobos Dao Zun. Tentu saja premisnya adalah bahwa 10.000 Dao Demon Flower ini tidak mengambil terlalu banyak material dan hartanya yang alami. Dengan kata lain, setiap kali Qin Yichen memurnikan harta itu, juga disertai dengan pertarungan dengan 10.000 Dao Demon Flower. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 2 bulan, tetapi melihat gelombang fluktuasi yang datang dari luar kapal dewa, Kaisar Ke bangkit dan tersenyum. Dunia ini benar-benar kebetulan. Pergi dan lihat Patriark Miao Xuan sebagai ayahku. Berjalan keluar dari kabin, saya melihat perahu kayu dan perahu dikegat berjalan berdampingan. Tusan Miao Xuan berdiri di haluan perahu, mengenakan pakaian yang cantik dan menawan, tertawa dengan berbagai gaya. Kaisar benar-benar makmur dalam keberuntungan keluarga. Anak laki-laki dan laki-laki dari kapal ini semuanya sangat berkuasa. Aku sangat iri pada Miao Xuan. Aku tidak seberuntung itu. Kaisar Ke tersenyum sedikit. Patriark Miao Xuan sopan. Siapa yang tahu bahwa Patriark Miao Xuan luar biasa, dan berapa banyak orang yang ingin memuja Rob delima Patriark tanpa kesempatan. Tusan Miao Xuan bersenandung lembut, seolah-olah Tusan juga menghadiri pertemuan pengadilan surgawi. Tetapi kebetulan dua kapal dewa bertemu. Seharusnya tidak terjadi secara kebetulan. Sambil berbicara dan tertawa, Kaisar Ke, seolah memikirkan sesuatu, tiba-tiba berkata, Patriark Miao Xuan sedang bercanda. Tusan bukannya tanpa Tian Jiao dalam beberapa tahun terakhir, tapi dia disembunyikan oleh sang patriark. Misalnya, Qin Yichen, dikatakan bahwa dia berani merampok istana Senyu 2 kali segera setelah dia mendaki gunung beberapa tahun yang lalu, dan akhirnya memaksa Wei Lingtian untuk maju sendiri sebelum menyerah. Kaisar Ke tersenyum dan berkata, sayang sekali perbatasan itu tersembunyi di pegunungan selama ini. Dalam pertemuan pengadilan ini, apakah Patriark Miao Xuan tidak berniat membawa putra ini? Dalam hal murid Tusan Qin Yichen, masih ada banyak diskusi dalam beberapa tahun terakhir. Dari 3.000 pengadilan Tao, dan bahkan begitu dia memasuki gunung, dia memprovokasi Wei Lingtian untuk maju dan membiarkan istana Senyu menderita. Awalnya, ada banyak kekuatan besar di surga Kaisar, tetapi itu diperlakukan sebagai hal yang lucu tentang apakah Tusan ingin menunjukkan karakter. Setelah seseorang memimpikannya permusuhan dengan istana Senyu, Qin Yichen menghilang dan tidak pernah muncul lagi, dan secara bertahap dilupakan. Tusan Miao Xuan terkekeh ringan, melihat dewa pedang tertentu di antara sosok di belakang Kaisar Ke. Tersenyum diam-diam, saya khawatir dia sama bijaknya dengan seorang kaisar, dan saya tidak bisa menebak hal-hal menarik Qin Yichen, tetapi dia tidak pernah menghilang. Kaisar dipuji secara tidak masuk akal. Yichen hanya sedikit masalah. Sebenarnya, apakah hal besar yang telah dilakukan menantu laki-laki saya dalam beberapa tahun terakhir masih kecil? Miao Xuan Tusan tiba-tiba menutupi bibirnya dan terkekeh. Miao Xuan pemalu. Tapi dia tidak berani membawa Yichen. Tapi bagaimana Kaisar bisa membawa menantu laki-lakinya? Kaisar Ke berkata dengan santai, jika Anda melakukan hal-hal besar, tentu Anda harus lebih berani. Kedua patriark itu berbicara dan tertawa bahagia. Tetapi Qin Yichen merasa sedih di antara hadirin. Dan diam-diam menyampaikan, Patriark Miao Xuan, Anda berbalik dan mengatakan bahwa saya berani dan masalahnya besar. Apa maksud Anda? Tusan Miao Xuan masih berbicara dan tertawa dengan Kaisar Ke. Tetapi Qin Yichen jelas merasakan sepasang mata rubah menembusnya. Apa maksudmu?
Dalam beberapa tahun terakhir, apakah ada yang menunjuk ke hidung permaisuri dan memarahi serta lupa? Bukankah Kaisar Ke memberitahumu bahwa Kaisar terkenal karena berhati-hati, dan pertemuan ini tidak akan memberimu wajah yang baik? Qin Yichan tanpa daya, saya juga tidak mau. Tetapi Kaisar bersikeras untuk menahan saya, mengatakan bahwa dia akan memberinya wajah. Qin Yichan tiba-tiba memikirkannya, dan transmisi suara bertanya, ngomong-ngomong, Kepala Miao Xuan, apakah Anda tahu dua leluhur Kaisar Ke? Miao Xuan Tusan melirik leluhur kedua Kaisar Ke, menganggukkan kepalanya dan menyandarkan tubuhnya sebagai salam, dan menjawab, secara alami mengetahui, seseorang yang telah menjadi orang terkenal jutaan tahun yang lalu, dan sekarang dia telah keluar dari gunung. Tampaknya Kaisar Ke akan melakukannya itu nyata. Qin Yichan bertanya lagi, itu saja. Nenek moyang kelima memberi saya permata, mengatakan itu adalah hadiah dari saya dan Wen Qing. Apakah Bapak leluhur pernah mendengar tentang harta karun ini? Apa gunanya? Miao Xuan Tusan terkejut. Apakah Hatna retak? Ini harus dua cara. Iya. Miao Xuan Tusan mengangguk. Ekspresinya sedikit serius. Seharusnya itu digunakan oleh ayah Kaisar Ke saat itu. Tetapi sayang sekali dia tidak selamat. Seolah-olah Miao Xuan Tusan mendengar tentang harta karun ini. Dia mendesak. Harta ini dapat diberikan kepada Anda, Yi Chen. Saya memiliki hati nurani dengan Anda. Klan Kaisar Ke benar-benar memperlakukan Anda sebagai miliknya. Naik. Jika kami berhasil di masa depan, Anda tidak boleh kehilangan klan Kaisar Ke. Kamu telah menyebabkan terlalu banyak masalah, dan niscaya kamu akan menimbulkan masalah di masa depan. Cepat atau lambat, kamu akan bertemu Daneng dan tidak bisa membantu kecuali kamu. Kaisar Gagak Emas telah merobek wajahnya sekali. Mutiara ini dapat memblokir pembunuhan untukmu. Mata Qin Yichan terkejut, dan dia tidak banyak bicara, hanya mengangguk dalam diam. Tetapi Miao Xuan Tusan tersenyum dan berkata, pergi ke surga untuk menyembah yang mulia. Tidakkah Anda keberatan jika Miao Xuan berada di jalan yang sama dengan Kaisar? Kaisar Ke juga tersenyum. Selamat datang di yang ekstrim. Beberapa hari yang lalu, saya melihat kapal yang megah dan megah mendekat dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Burung gagak emas yang berkeliaran di sekitar kapal sungguh indah. Berdiri di haluan kapal adalah seorang pria parubaya dengan jubah brokat, penuh semangat, dengan mata seperti pedang, rambut pirang dan mahkota emas, dan penampilan yang tampan. Mungkin Qin Yichan parubaya ini tidak mengenalnya. Tetapi Wu Qitian di belakang parubaya, Qin Yichan tidak hanya mengenalnya, tetapi juga cukup akrab. Tinju melengkung parubaya, kakak ipar, dengan cara yang sama. Orang ini adalah Patriark Wu Jin dan saudara dari Permaisuri Sixia. Dengan hubungan antara kedua klan, tidak perlu berbicara lebih banyak, tampaknya aliansi sampai akhir. Dan kelompok Qin Yichan juga telah berubah, memanggil paman kepala Wu Jin. Ketiga perahu itu berjalan sejajar, dan butuh waktu lama untuk melihat Kaisar Ke dan Dijun perlahan tersenyum. Setelah saya mundur, saya khawatir keluarga ibu saya tidak akan damai. Terserah Anda.